Shalom, shalom, soteria, soteria, soteria. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, saudara, bulan Agustus lah, bulan kemerdekaan ya. Untuk Indonesia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Rabu yang lalu saya kan sudah menyampaikan ya dengan tema darahnya memerdekakan. Nah, Rabu ini saya akan khotbah dengan tema merdeka dari ketakutan. Merdeka dari ketakutan. Saudara-saudara, tentu saudara sudah mengerti ya itu apa itu takut, saudara. Siapa yang tidak pernah takut? Ayo, siapa yang tidak pernah takut? Kita relax ini, saudara, di kantor saya ini ya. Kantor saya ya. Merdeka dari ketakutan. Saya sendiri juga beberapa kali takut, saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang takut ini, saudara-saudara ya. Dalam pelayanan saya ini ya, itu saya bagi dua. Takut yang karena ada alasan, saudara. Tapi yang kedua takut yang tidak beralasan. Seringkali saya menemukan ya takut yang ada alasan, saudara. Ya. Kalau dalam firman Tuhan, kalau saudara menyelidiki kata takut nih, saudara dapat melihat ini ya. Saya punya buku ini loh, saudara bisa ini. Konkordansi Alkitab. Ini di sini banyak sekali, saudara. Ya. Kata takut macamnya banyak. Semua nih dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Takut ini, saudara-saudara ya. Kalau saya nyebutkan ya ini perasaan ya. Perasaan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita saksikan ya. Terus masuk dalam hati ini, terus timbullah perasaan-perasaan atau pikiran terus takut, saudara. Ya, macam-macam nih. Ya, macam-macam takut ini, saudara, dalam segi kehidupan kita. Nah, saya mau berbicara dulu. Makanya itu, saudara-saudara, saya dalam hal ini ya, sebelum pandemi itu kan Roh Kudus mengajarkan di ADM itu mengenai iman mandiri, saudara. Terus pelayanan mandiri. Kalau kita punya iman mandiri, itu terus kita punya pelayanan mandiri. Terus macam-macam. Itu bukannya lalu kita tidak perlu mana ibadah, ya baik ibadah. Kalau di gereja saya ada onsite, ya sekarang ini ada online. Ya dulu waktu pandemi yang sama sekali tidak bisa onsite, online, saudara. Ya berapa lama itu tidak tahu. 2 tahun ya, 2 tahun lebih atau berapa ya. Itu, saudara-saudara. Ya jadi, saudara, ya kalau kita bicara mengenai onsite online ini, coba dipikirkan terus diperkatakan secara bijak ya. Kalau sudah tidak ada apa-apa gini ya kita onsite. Kalau emangnya kita tidak ada apa-apa bisa onsite saja. Ya kita butuh firman. Jadi iman mandiri ini bukannya lalu kita tidak butuh beribadah, bukan seperti itu sebetulnya. Tapi ini untuk, ya kalau saya bilang rescue, pertolongan pertama yang penting, saudara, pelayanan mandiri itu ya. Nah ya seperti itu. Kalau kita punya iman mandiri, ini saudara kalau kan firmannya ini ada tercatat di sini semua. Mesti ya saudara kalau takut ya mesti ada orang. Siapa saja bisa mencarikan ini di Alkitab ini, saudara.
apa yang Tuhan katakan. Nah itu. Tapi untuk menenteramkan rasa takut ini terus terang saja tidak mudah. Dengan macam-macam lah, ya. Baik itu yang beralasan, itu pasti ada tindakan-tindakan ya saudara ya. Apalagi yang tidak beralasan ini lebih susah saudara. Tidak beralasan kok takut gitu loh. Iya, saya ngelayani. Ya. Waktu saya di kantor ya, waktu itu saya masih di kantor saya, ADM itu di Jalan Pringgading nomor 24. Sekarang ini sudah dibangun. Dulu saya cukup lama di situ ya. Ada orang yang takut saudara, ya, dia lari ke kantor saya, lari masuk ke kantor saya, saudara, ya, udah, nah saya terkejut, kenapa, ada apa? Tidak tahunya dia dikejar, saudara, apa? Debt collector, nah, dia punya utang kali, saudara, ya, tidak tahu utang apa ini, saudara, saya tidak ngerti. Sekarang ini kan ada yang namanya lewat online itu loh ya, orang utang lewat online. Ada yang dulu pakai apa, gesek itu, wah takut saudara, lah kok larinya ke kantor saya, wah nanti jangan-jangan saya bisa dikira sekongkol dulu. Ini ada saudara ya, akhirnya ya saya bantu doa saudara, ya cuma itu aja, menenteramkan begitu kan. Nah itu, ini saya enggak, ini banyak loh ya yang seperti itu ya. Ini salah satu contoh saja, ini mengenai seperti itu. Ya, ada utang yang sampai dikejar debt collector. Ya, juga ada saudara-saudara yang lari ke kantor saya. Ya, biasanya ada apa? Ketakutan dia. Dikejar iblis katanya, setan. Nah, ada ceritanya saudara. Ya, di rumahnya dia ada ceritanya. Ya, itu seorang yang setan yang menyamar sebagai suaminya gitu loh. Nah, ada ceritanya. Saya pernah saksikan juga ya. Ini ada saudara-saudara loh, ini takut, wah ya takut. Ya. Itu juga beberapa kali tidak ada yang ya seperti itu, dikejar itu, ada macam-macam dah. Pokoknya jadinya gangguannya macam-macam. Ya seperti itu. Ada satu keluarga saudara, seluruh keluarga semua, ya itu katanya ketakutan. Wah itu lari ke kantor saya diajak. Dan macam-macam saudara-saudara. Ya. Ada juga masalah ketakutan karena soal rumah tangga. Ya KDRT, hati-hati saudara, KDRT itu bisa dituntut loh saudara. Ya, jangan main-main. Ya, hukumannya bisa 5 tahun, enggak salah itu ya. Loh ini bukannya anak Tuhan loh. Oh, tiap minggu datang ke gereja. Loh ini bukan di gereja. Saya kan melayani banyak gereja juga, dan bukan hanya orang yang sekepercayaan dengan saya, ada yang di luar itu banyak, ya toh. Nah itu datang, saya kan terima. Saya itu pokoknya saya ini ya boleh dikata pelayanan kemanusiaan, tetapi saya tidak boleh ada. Saya pakai doa saya dengan nama satu Tuhan. Tuhan saya ada namanya. Tuhan Yesus Kristus. Bukan lalu saya mengajarkan Tuhanmu, mesti saya tanya, mau enggak saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Itu kalau pelayanan saya lain. Ini kalau ceritanya di luar itu, misalnya kalau di apa namanya pesta itu kan ada kadang-kala pesta pernikahan itu kan ya itu beda loh ya. Tapi kalau masuk di kantor saya, mesti saya tanya, mau enggak saya doakan dalam nama Tuhan saya, Tuhan Yesus itu. Jadi saya tidak pakai macam-macam Tuhan, saudara. Salah mengerti, jangan, enggak seperti itu. ADM enggak seperti itu.
boleh dikatakan memang pelayanan kemanusiaan. Karena siapa saja yang mau minta doa ya kita layani. Tapi syaratnya ada, doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau ya kita kerjakan, saudara. Nah, itu karena Tuhan Yesus kan cinta segala bangsa. Seperti itu loh. Jadi jangan salah mengerti ya saudara ya. Wah, kalau saya terus begitu ya, Tuhannya macam-macam ya, tidak. Saya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sampai kapanpun, sampai garis finish, mohon Roh Kudus, saudara. Nah ini saudara ya, kita perlu iman mandiri. Banyak saudara itu yang ada alasannya. Lah, soal utang, tapi dan masalah debt collector, utang ini bukan utang. Ya ada yang masalah utang pekerjaan ya ada, ya tapi kan ceritanya, jadi kasusnya itu sama tapi serupa tapi tidak sama gitu loh saudara. Ya ada yang ketakutan tentang kehidupan rumah tangga, tadi itu ada KDRT, ya mau misalnya juga ada masalah mau cerai segala macam. Hati-hati saudara, saya tidak melayani untuk menceraikan, tapi saya mempersatukan. Karena bagi saya ya mungkin berbeda ya, beda pendapat tidak apa-apa. Orang yang sudah menikah secara resmi sah, apalagi di gereja ya diberkati ya, maupun di Kristen Katolik lah sama lah ya, mereka diberkati. Dan itu kan janjinya tidak boleh cerai. Kalau sampai cerai saudara, semangatnya kutuk loh saudara. Saya beritahu, semangatnya kutuk. Dan kutuk itu ada rohnya, roh kutuk itu kata firman Tuhan turun-temurun. Loh ini terjadi benar, saya ngelayani. Jangan main-main saudara dengan cerai. Gampang ya. Kita tidak, wah sekarang kan mudah sekali saudara. Sana-sana itu wah banyak. Nah kita tidak seperti itu. Harus tetap dijaga ya. Hubungan jangan sampai bercerai. Ya udah seumur hidup saudara. Ya suami istri seumur hidup. Ya sampai dikatakan firman Tuhan sampai kematian memisahkan kita. Kan seperti itu. Ya mungkin di tengah-tengah itu ada masalah. Iya, siapa yang tidak ada masalah? Sombong banget saudara kalau tidak ada masalah. Ada dalam rumah tangga keluarga mesti ada masalah. Tapi masalahnya kan berbeda-beda. Ya, itu saudara sendiri saya tahu lah. Ada lagi yang takut saudara lari-lari ke kantor saya. Apa? Kontraknya habis. Nah, kalau dia tidak bisa bayar kontrakan, diusir, gimana? Tidak punya uang, takut kan? Lah semua saya katakan itu takut. Nah, seperti itu ada. Nah, gitu loh saudara ya. Takutnya jenisnya banyak. Ya. Nah, ada lagi. Nah, kontrakan itu kadang-kadang kan begini ya, zamannya sulit begini juga sudah hati-hati ya. Puji Tuhan lah kalau kita punya rumah meskipun sederhana lah. Nah, ya sederhana sekali. Kalau punya rumah enak. Lain saudara kalau kontrak itu wah mesti tiap pertama 2 tahun, terus lalu tiap tahun dan saudara. Mungkin ada yang bulanan ya oke aja, tapi kan terus bayar terus saudara. Ada yang kontrak sewa begitu aja pinjem loh. Lah tadi ya pinjem. Lah pinjaman itu belum selesai, kontraknya udah habis. Bagaimana? Pinjam lagi. Wah. Itu kehidupan yang berat sekali, saudara. Takut. Ada orang yang datang, saudara. Ya. Takut. Wah, masalah apa enggak ngerti, mau bunuh diri. Ya gimana? Ya udah bisa saya bilang. Nah udah saya ngomong. Ya mesti harus diselesaikan, tapi bisa menyelesaikan sampai ke dalam enggak itu? Belum tentu loh saudara. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya takut ini saudara. Ada yang warganya dekat sakit, wah begini kata dokter. Nah takut kan? Nah itu juga itu banyak sudah ya. Ada orang yang takut mati, ya, tapi katanya ada orang yang tidak takut mati, saudara. Nah kalau kita coba saudara, orang-orang yang sekarang ini ya negara yang sedang berperang coba, tiap hari ketakutan, saudara.
Ya. Wah itu sekarang saudara lihat lah ya di televisi itu ya, di media, di YouTube segala macam itu, wah takut betul, takut yang bukan sekedar biasa loh, itu wah betul-betul. Ya, kalau saudara lihat takut itu zamannya perjanjian lama. Saudara kalau membaca Kejadian 3 Adam dan Hawa itu loh, takut, takut itu pertama disebut takut. Saudara bisa lihat ya tuh, kalau saya catat itu saudara kalau baca di mana ini, tadi konkordansi itu banyak itu. Nah itu yang beralasan ya, saya yang beralasan itu yang Kejadian 3 itu loh, pasal 3, 9, dan 10 itu. Ya Adam dan Hawa waktu Tuhan cari dia di Taman Eden itu kan, Taman Firdaus itu, Taman Eden itu ya, itu kan takut. Kenapa? Karena dia telanjang, saudara. Lalu dia pakai ya apalah di situ, pakai daun apa, pokoknya menutupi ya. Dia padahal sebelum dia berdosa tidak takut seperti itu. Wah itu kalau dijabarkan ya macam-macam ada ceritanya saudara itu ya. Itu mulai jadian pasal 3. Terus saudara kalau lihat waktu orang-orang Israel itu loh, waktu depannya laut ya, laut Balsam, laut merah itu loh, di depannya itu kan di belakang tentara Firaun loh, itu kan pada ketakutan. Nah ya, terus masalah saudara lihat waktu murid-muridnya naik kapal bersama Yesus tuh, di sana katanya Yesus tidur. Ayat tadi mengatakan tertidur. Nah itu kan waktu fisik. Tapi sekarang Tuhan tidak pernah tidur. Saya beritahu, ada kata Tuhan itu roh sekarang. Selalu siap sedia. Apalagi ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, saudara. Oh dia selalu mengembusi kita. Menguatkan kita. Saudara. Ya ini makanya itu udah punya iman mandiri lah ya. Iman mandiri untuk mengatasi ini. Itu tidak mudah. Saudara konsul dengan siapa takut. Ada lagi yang wah. Ya kayaknya depresi ya, jiwaan ini saudara. Ya ada psikolog, bisa psikiater, kan ya. Nah itu kan ada. Loh itu ucapan yang dia bicarakan tuh ya takut. Loh ada sampai orang yang kena guna-guna, tenung, santet itu. Ya ngomong tuh takut. Itu saya pernah melayani begitu saudara. Nah, jadi banyak saudara, ya, jadi banyak macamnya ketakutan itu yang ada sebabnya. Lah lalu ya mesti sebabnya nah, saudara kalau yang jadi pengusaha, saya karena jadi pengusaha, mungkin pendeta-pendeta yang tidak pernah jadi pengusaha pernah mendengar dan bisa mengkhotbah, tapi kan tidak pernah melalui itu kan, tahu persis kondisinya kan. Kalau misal dari SMA gitu langsung sekolah Alkitab kan jadi pendeta. Tapi bagi mereka yang latar belakangnya pengusaha, pendeta yang latar pengusaha, seperti saya ini ya tahu. Salah satu contohnya loh ya, adalah giro. Buka giro saudara. Buka giro, dapat giro dari bayaran orang. Itu aja berpikir. Apalagi zaman sekarang, dulu ada isinya, karena buka giro itu udah langsung, tapi diundurkan sampai 2 bulan, 3 bulan, dan kadang-kala itu dijual, saudara. Dijual, udah tahu ya, nggak ngerti ya. Nah, saya tahu lah itu. Dijual, dipotong berapa persen. Ada yang nampung, ada yang terima itu. Tapi lebih mahal dari bunga bank, saudara. Itu kalau dalam firman Tuhan, riba itu. Nggak boleh itu, saudara. Hati-hati saudara, anak-anak Tuhan yang memainkan seperti itu, ada ayatnya saudara. Ya, bab itu bunganya melebihi dari itu pun secara hukum ya tidak boleh mestinya ya saudara ya. Nah itu saudara, itu ada perasaan takut. Ada isinya enggak? Apalagi kalau kita sudah buka giro, wah nanti bagaimana? Giro itu kan sih harus diisi pada waktunya, kalau enggak di blacklist saudara oleh Bank Indonesia. Nah itu saudara, itu pengusaha, itu ya takut.
menghadapi hari esok? Takut. Iya enggak? Oh, siapa ini sekarang? Masalahmu apa? Ketakutan karena apa? Itu loh saudara-saudara. Ya, itu yang beralasan. Macam-macam kan alasan tadi. Tentu lebih banyak lagi. Saya tidak bisa menguraikan satu demi satu, saudara. Ya, banyak. Terus ada lagi yang tidak beralasan. Saya melayani, saudara. Tidak apa-apa. Ekonomi, saya ngomong ekonomi waktu itu, ini terjadi bukan hanya di Semarang loh, tapi saya akan melayani juga orang-orang yang banyak yang dari luar kota, saudara. Takut. Terus pokoknya bangun tidur ya, tidur aja sepertinya nggak takut. Tapi bangun tidur takut. Ekonomi, tidak. Ekonomi saya ngomong 7 turunan nggak habis gitu, tapi takut. Kenapa? Itu yang saya tidak tahu. Dia juga tidak ngerti. Ini sekarang mungkin ya, di mana saja sudah berada, ada enggak perasaan seperti ini? Enggak ada apa-apa. Mendadak ada perasaan takut, saudara. Tidak beralasan loh. Nah, kalau beralasan, wah besok gimana? Besok bagaimana? Bagaimana besok bayar uang sekolah? Bayar untuk nanti kalau sudah di perguruan, bayar ini, bayar itu, takut. Takut apa? Tidak bisa bayar. Ada alasan, tapi yang tidak ada alasan, saudara. Ya ini saudara, bagaimana saudara menghadapi ini? Saudara datang ke pendeta, datang kepada saya pun tidak bisa membuat apa, selain saya berdoa. Ya memberi nasihat, saudara baca, iman mandiri, kekuatanmu ada dalam firman Tuhan. Kalau saudara punya iman mandiri, berarti saudara mengimani, plus engkau ada Roh Kudus. Lalu apa yang Tuhan jawab kalau ada ketakutan? Ini saudara, saya mau sampaikan. Salah satu aja ya, banyak, tapi satu saja. Saudara kalau membaca Injil Matius, ya, saudara bisa baca pasal 14, ayat 22 sampai 33. Tetapi saya mau membaca Matius 14 ayat 27 saja. Ada ceritanya kan itu, tapi Yesus bilang begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini kepada saya, kepada saudara yang takut ini, saya beritahu, saya tidak bisa berbuat apa, tapi kalau saya punya iman mandiri, dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan Yesus? Tenanglah, aku ini, Yesus ada, jangan takut. Ya jelas, itu butuh iman mandiri. Saya mengatakan itu kepada saudara dan saya sendiri. Saya harus memiliki iman mandiri sendiri. Dan itu semua butuh Roh Kudus. Supaya saudara bisa tenang. Kenapa dikatakan tenang? Seringkali saya mendapatkan itu, saudara. Kepada keluarga saya, kepada siapa saja yang datang itu, saya mesti katakan, tenang dulu, jangan panik. Kenapa? Kita mohon pencerahan daripada Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus, diam dulu. Seringkali ini ya, kalau saudara benar-benar sudah peka ya, Roh Kudus berbicara. Tapi yang pertama dikatakan tenang, jangan panik, jangan waduh, pokoknya gimana, itu justru tidak bisa konsentrasi, saudara. Tenang ya, kita tenang. Terus Tuhan mengatakan, ini aku. Ada Tuhan. Jangan takut. Gimana? Sekarang yang takut-takut tadi mungkin ada dari kesaksian saya, sampai saya tadi itu, atau saudara membuka ayat firman Tuhan yang lain. Loh itu waktu Petrus dan teman-temannya di kapal itu ada Yesus loh. Ya. Ombak besar. Sampai begitu rupa. Guru, Tuhan, kita binasa. Wah, ketakutan kayak apa? Ketakutan yang luar biasa. Ini loh saudara. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Tuhan mau memberikan kebebasan merdeka daripada ketakutan yang engkau sekarang
sedang hadapi, sedang jalani. Saya maupun saudara. Setiap saat itu bisa terjadi. Kalau ini terjadi saudara, tenang, tenang betul-betul, teduh, tenang, teduh betul-betul. Saudara ambil waktu, mulai konsentrasi, peka saudara. Roh Kudus berbicara. Tuhan mengatakan, aku ini ada Tuhan, jangan takut. Gitu aja kan? Tuhan bisa melakukan mukjizat, Tuhan bisa melakukan keajaiban yang luar biasa. Lu bener itu saudara-saudara. Jangan takut, ada Tuhan. Tenang. Tuhan katakan itu. Saudara atau buka firman Tuhan ini, saudara baca. Saudara tidak perlu kemana-mana, tapi saudara datang langsung kepada Dia. Kalau ada Roh Kudus di dalammu, Dia akan berbicara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Maka itu kita butuh terus dilawat, dijaga terus, diurapi oleh Roh Kudus. Karena urapannya mengatakan engkau akan menjadi kuat dan menang. Saudara, mari, apa sekarang yang membuat engkau takut, membuat engkau tidak tenang, membuat engkau galau, bahkan putus asa, was-was, khawatir? Asal dari takut. Sudah ada ini zaman kejadian sampai sekarang ini ada terus dan terus sampai Tuhan Yesus datang. Jaga terus iman saudara dan saya ini supaya engkau bisa selalu tenang lewat iman percayamu. Engkau percaya juga ada Roh Kudus di dalammu dan Dia akan membantu menolong saudara dan saya. Semuanya. Hari saudara, saudara menggunakan minyak. Ya, boleh? Ya, gunakan minyak. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saya kuduskan dari tempat ini supaya Roh Kudus bekerja dan akan mendatangkan kebaikan. Mari sudah urapkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah mengurapi. Bapa, engkau tahu mereka. Apa yang mereka takutkan sekarang ini. Tadi hamba sudah menyampaikan dan itu terjadi benar. Dan engkau tahu apa yang sekarang terjadi kepada anak-anakmu ini. Engkau mengasihi Tuhan. Engkau menolong mereka. Engkau membuat mereka tenang, supaya mereka dapat bersekutu dengan Tuhan. Ada Roh Kudus, hembusi Roh Kudus dari tempat ini, hembusi Roh Kudus, berhembuslah. Jadilah tenang engkau, dan ketakutanmu boleh dibebaskan, dimerdekakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan engkau akan mendapatkan keajaiban. Tadi aku ceritakan masalah apapun, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Sang Parakletos kita, yaitu Roh Kudus. Engkau akan mendapatkan baik di dalam keluarga rumah tanggamu, baik di dalam kesehatanmu, apa saja, baik di dalam pekerjaanmu, dan apa saja, dan baik mereka yang ketakutan karena ada alasan-alasan macam-macam, baik mereka yang ketakutan tanpa alasan, hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya patahkan segala roh ketakutan daripadamu dan saya perintahkan keluar daripadamu, keluar daripada kita semua ini, karena ada Roh Kudus yang membantu, menolong kita semua ini. Haleluya. Engkau bergerak Roh Kudus. Hembusi. Tolong mereka. Mereka banyak hari-hari ini yang ketakutan. Karena dunia ini. Keadaan kehidupan mereka. Apa saja. Karena bentuk ketakutan ini macam-macam. Tapi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kekal dan hidup. Dihidupkan. Ayat-ayat tercatat di Alkitab ini dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan semua boleh menikmati daripada kemurahan Tuhan. Dibuat tenang, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus, dan engkau yang bergerak harus menolong mereka, menjamin mereka, menyatukan mereka dalam rumah tangga keluarga, menyembuhkan yang sakit Tuhan, melepaskan yang terikat, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan Tuhan yang memberikan hikmat akal budi atas mereka. Haleluya, hembusi Roh Kudus, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja. Dan semua ketakutan sudah tidak ada. Engkau dimerdekakan daripada ketakutan. Kita semua ya. Haleluya. Tuhan menyertai, memberkati saudara. Puji Tuhan. Soteria. Soteria. Haleluya. Merdeka. 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 Tuhan memberkati negeri ini. Memberkati Indonesia. Semuanya diberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai Rebo yang akan datang saudara. Amin.